Ya, ya. Baik, teman-teman, rekan-rekan pers. Jadi tadi dari tampilan saksi ahli yang kedua, hal yang sangat mengejutkan bagi saya adalah ketika ditampilkan metadata terkait dengan penggeledahan rumah saya yang saat itu sangat heboh, berkoper-koper, dan dikatakan ada barang bukti, itu ternyata adalah flash disk scam. Dan isinya itu adalah dari metadata dokumen tahun 79. Dan kemudian telah diedit pada tanggal 10 Juni 2012. Sehingga berbeda dengan kehebohan yang nampak di dalam penggeledahan saat itu. Kemudian yang kedua, juga dari data rekaman percakapan antara saudara Harun Masiku dan Nur Hasan, di mana dari rekaman itu menjadi salah satu dakwaan terhadap obstruction of justice. Ternyata metadatanya adalah pada tanggal 5 Januari tahun 2020, sementara kejadiannya di dalam surat dakwaan itu tanggal 8 Januari 2020. Dan di luar itu juga banyak dokumen-dokumen yang ternyata telah diambil itu sebelum keluar surat perintah penyelidikan, di mana sprindidik itu baru dikeluarkan pada tanggal 20 Desember tahun 2019. Sehingga ini tentu saja menimbulkan bahwa berbagai upaya daur ulang kasus yang dipaksakan, ini fakta-faktanya semakin kuat. Itu telah menjadi hakim selama 35 tahun. Jadi beliau sudah menjadi hakim di peradilan umum, menangani kasus-kasus pidana banyak sekali, atau kasus perdata selama 35 tahun. Dan 7 tahun menjadi hakim konstitusi. Jadi keahliannya tentu saja kalau dilihat dari pendidikan, pengalaman selama pekerjaan, dan juga ranah hukum yang menjadi keahliannya, kita tentu tidak meragukan keahlian beliau, Bapak Anwar Siahaan, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa prinsip dasar yang ditegaskan tadi dalam keahlian beliau, terutama yang terkait dengan norma di konstitusi, di Undang-Undang Dasar 1945, dan juga hak asasi manusia. Kenapa ini penting? Karena seluruh aturan yang ada di tingkat apapun harus mengacu pada konstitusi, tidak boleh melanggar konstitusi. Makanya ada prinsip-prinsip dasar, misalnya tadi tentang kepastian hukum. Jadi kepastian hukum itu wajib, dan juga azas legalitas. Poin utama yang ingin kami minta penjelasan kepada ahli adalah terkait dengan adanya kewajiban bagi seluruh pihak untuk tidak menambah atau mengurangi rumusan delik yang ada di undang-undang. Karena yang boleh untuk menambah, mengurangi, atau mengkoreksi rumusan delik di undang-undang itu hanya Mahkamah Konstitusi dan pembentuk undang-undang tersebut. Jadi penasihat hukum, penuntut umum, hakim atau siapapun itu tidak boleh menambah atau mengurangi rumusan undang-undang. Karena itulah tadi kami konfirmasi dan tegas sekali pasal 21 yang mengatur tentang obstruction of justice tidak boleh dan tidak bisa diperluas diterapkan pada tahap penyidikan. Kenapa? Karena rumusan pasalnya memang demikian. Rumusan pasalnya adalah pada tahap penyidikan, penuntutan, dan proses persidangan. Tidak boleh kemudian dengan alasan apapun sepanjang pasalnya belum berubah itu ditarik-tarik ke proses di tahap penyelidikan. Apalagi ahli tadi menegaskan Mahkamah Konstitusi itu sudah semakin menegaskan perbedaan antara tahap penyelidikan dengan penyidikan. Itu dua tahap yang berbeda. Di tahap penyelidikan itu belum ada tindak pidananya, berbeda dengan di tahap penyidikan. Makanya di tahap penyelidikan
itu belum bisa dilakukan beberapa upaya paksa. Ada banyak faktor lah yang bisa kita jelaskan terkait ini. Poin utamanya, secara konstitusional, tadi ahli menjelaskan bahwa tidak boleh atau dilarang menambah atau mengurangi rumusan delik itu dengan alasan apapun, kecuali yang menambah adalah misalnya pembentuk undang-undang atau Mahkamah Konstitusi. Sehingga pasal 21 yang mengatur tentang obstruction of justice hanya bisa diterapkan seharusnya pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Tidak bisa diterapkan di tahap penyelidikan. Itu poin kedua. Poin ketiga yang masih terkait dengan obstruction of justice, karena rumusan pasal 21 ini yang abstrak, tidak spesifik menyebut bentuk perbuatannya, maka dia harus ditafsirkan. Apa itu perbuatan mencegah? Apa perbuatan merintangi? Apa perbuatan menggagalkan? Ahli tadi memberikan penerangan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut seharusnya mengacu pada UN Convention Against Corruption. Jadi ada sebuah konvensi PBB melawan korupsi, Indonesia sudah ratifikasi, diatur di pasal 25, itulah yang harusnya diacu oleh pasal 21 Undang-Undang Tipikor ini. Apa bentuk perbuatannya? Bentuk perbuatannya itu haruslah physical action yang tentu saja yang aktif ya, terhadap berbagai pihak, khususnya terhadap penegak hukum yang sedang menjalankan tugasnya. Jadi spesifik physical actionnya tersebut. Kalau tindakan-tindakan yang lain di luar itu mestinya tidak bisa ditafsirkan secara sangat gamblang atau sangat karet. Inilah yang disebut di azas legalitas sebagai penafsiran itu harus ketat, lex stricta, harus ketat dan tidak boleh analogi. Kenapa harus ketat? Karena ada nasib orang di sana. Karena ada potensi pelanggaran hak asasi manusia. Kalau orang diduga melakukan kejahatan, dia bisa ditahan misalnya. Atau tindakan-tindakan perampasan yang lain. Makanya harus sangat hati-hati dan tidak bisa asal-asalan menafsirkan sebuah undang.